Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bihuluqin hasanin amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan mengkaji tentang bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang diutus oleh Allah menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, di mana sepatutnya kita sebagai seorang muslim ya harus berupaya sekuat tenaga meneladani beliau ya, bukan hanya pada masalah ibadah tapi juga masalah muamalah, khususnya terkait dengan profesi ya, penopang ekonomi ya, di mana kita sebaiknya juga menyiapkan anak-anak kita, para santri, untuk memiliki jiwa entrepreneur dan kesiapan dan kestabilan nantinya antara tugas dakwah sebagai tugas utama dan kewajiban membangun ekonomi untuk menafkahi anak dan istri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Tugas yang sangat berat ya. Tetap sebagai seorang santri, yang nomor satu adalah sekuat-kuat tenaga berdakwah ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan sela-sela waktu yang ada berpikir sungguh-sungguh, kemudian action ya, berusaha, berikhtiar masuk pada dunia usaha ya, entrepreneur. Apakah yang memungkinkan meneladani Rasul, berdagang ya, berbisnis, juga meneladani Rasul, di antaranya Rasul berternak ya, bagian pertanian, peternakan, menggembala. Kesempatan kali ini kita coba akan mengkaji tentang masa kecil dan remaja Rasul terkait pembentukan karakter sebagai pengusaha dan juga sebagai dai ya, Rasul sebagai nabi ya, sebagai uswatun hasanah. Kita ingin meneladani secara lebih menyeluruh ya, lebih komprehensif. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Nabi bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Faqala
ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita la ahlil Makkah. Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala tuh, kambing ya. Kemudian mereka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah engkau juga demikian Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot, ya, istilah mata uang dinar dari penduduk Makkah. Hadis ini ya menerangkan secara jelas bahwa proses ya pembentukan kepribadian Nabi itu juga terkait dengan apa yang dialami dalam perjalanan hidup Nabi atau terakumulasi dalam kehidupan beliau ya. Kehidupan beliau, kemudian beliau terbentuklah itu ya. Nah, beliau sebagai Rasul itu berproses yang dialami itu kemudian membentuk kepribadian Rasul. Di antara yang dialami adalah menjadi penggembala. Ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam dikisahkan ya, qala hiya asaya atawakka 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha maribu ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Ini menjadi dalil bahwa Nabi Musa pun menggembala. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita perlu memahami ya, mendalami kenapa para nabi menjadi penggembala kambing. Imam Ibnu Hajar ya menyebutkan faedahnya adalah sebelum diangkat menjadi nabi, menggembala kambing itu mengandung faedah di mana terbiasa memimpin, mengatur ya kambing yang nanti dengan sendirinya nabi itu akan mudah ya untuk menyelesaikan problematika umat. Tentu saja banyak sekali masalah yang ada sehingga Nabi bertugas menyebarkan agama dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Diawali dengan latihan menyelesaikan masalah kambing, ya ini masalah kelakuan hewan ya, hewan ingin memakan bisa jadi tanaman orang yang itu haram, tidak diperbolehkan ya. Nah, menjaga yang dilarang. Kemudian mengarahkan kambing supaya memakan makanan yang halal atau diperbolehkan ya di padang rumput itu. Maka dengan latihan memimpin, menggembala, mengatur ya kambing, para nabi ya termasuk nabi kita Muhammad SAW nantinya akan terbiasa dalam mengatur atau menyelesaikan masalah umat, mengatur umat, menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Kemudian yang kedua, faedah dari menggembala kambing ini Rasulullah terlatih atau dilatih ya untuk senantiasa sabar ya dalam menyantuni dan mengayomi. Bagaimanapun hewan itu, adab kepada hewan ya termasuk jika dia dikurung harus diberi makan. Hak-haknya harus diberikan oleh pemiliknya yang memelihara. Jika dia dilepas, dia harus diayomi ya, dilindungilah ya. Termasuk apa? Kambing pun bisa dimangsa oleh hewan predator ya, hewan buas. Nah, ini pemiliknya melindungi. Ya, ini juga mengayomi, melindungi, ini kan nabi ya. Nabi memikirkan umat gitu, ummati. Sebagai pemilik penggembala kambing itu pun demikian, memikirkan gembalaannya. Kulukum ro'in, makanya kulukum mas'ulun, seperti hadis itu tentang kewajiban memimpin ya. Kalau tidak dikuasai, tidak mampu memimpin, celaka ya. Tidak sabar, tidak mampu mengayomi ya, habis kambing itu dimangsa hewan buas atau hilang ya. Atau mungkin tercebur dalam sungai ya, dan hal-hal yang membahayakan. Mengatur hewan tentu saja sulit karena hanya punya otak, tidak memiliki akal, apalagi perasaan hati ya. Mungkin insting hewan ya yang dia punya. Sehingganya manusia harus apa? Ekstra mempelajari, mengilmuinya ya. Bagaimana sifat-sifat hewan itu, karakternya ya, itu supaya dipelajari dan tepat ya, diatur. Kemudian yang ketiga, faedah dari menggembala ini menunjukkan sifat tawadhu ya, bahwa Nabi SAW dan nabi-nabi yang menggembala itu menunjukkan apa? Ketawaduan. Beliau hanya orang biasa. Mungkin di kita orang-orang yang menggembala itu atau memelihara hewan-hewan itu, ternak itu dikesankan kumuh ya, jorok ya, berhubungan dengan kotoran, rendah. Oleh karenanya sifat tawadu ini muncul atau terjaga dengan baik jika menggembala. Ya, memudahkan seorang hamba itu untuk rendah hati ya, bukan rendah diri. Tentu apa? Tidak sombong ya, tidak sombong. Ya. Sekaligus kalau memang dulu dalam keadaan tidak punya itu ya. Ketika sukses pun kita tidak boleh sombong. Ingat masa lalu. Ya, Rasulullah SAW masa kecil beliau menggembala itu kemudian diingat tentunya setelah beliau menjadi nabi dan rasul ya, sekiranya beliau memilih harta dunia bisa beliau kemudian miliki, tapi beliau ternyata mengingat bagaimana dulu ya masa kecil beliau tawadhu akhirnya ya, menggembala kambing itu melahirkan sikap tawadhu. Kemudian yang keempat, ini faedah dari menggembala kambing ini mandiri ya. Diajarkan kita membangun ekonomi itu bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada orang lain. Orang yang menjadi pegawai di perusahaan, kita lihat ketika terjadi PHK, perusahaannya bangkrut, orang itu menganggur, dipecat, tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya apa? Ya, kesulitan ekonomi, yang mana sebelumnya tercelanya apa? Bergantung kepada perusahaan. Nah, seorang penggembala kambing itu berdikari ya, berwira
usaha, dia bergantung kepada Allah dan bagaimana kemampuannya dalam menggembala atau berternak itu. Sehingga dengan rasa tawakal yang benar, ikhtiar yang dilakukan itu tidak ada bayang-bayang bergantung kepada makhluk atau orang lain, ya, atau perusahaan atau bekerja menjadi karyawan atau pegawai di instansi atau kepada orang, ya, bekerja kepada orang. Ternyata lebih baik jika mampu terwujud itu berusaha mandiri, itu yang dicontohkan Nabi. Tidak menjadi karyawan, ya, tapi berusaha mandiri, ya. Meskipun mungkin usahanya kecil, ya, awal-awalnya itu lebih baik, ya. Dan apabila telah terwujud ekonomi yang bagus, sukses, ini kemudian membuat dakwah menjadi berhasil, ya, simpati masyarakat, umat itu percaya, ya, karena ekonomi sang dai ini, ustadz ini sudah bagus. Artinya profil seorang dai ini sudah memiliki, ya, usaha peternakan atau usaha-usaha yang cukup, ya, bisa jadi kaya. Jika apabila dia berdakwah, dia bisa menjaga hati dari keseimbangan, ya, hatinya ditata ikhlas, kewajibannya tetap terlaksanakan atau kewajiban menafkahinya itu dilakukan dengan benar, tidak terbengkalai keluarganya, dan dakwahnya pun berjalan tanpa harus tergantung kepada bayaran atau amplop, ya, dari jamaah. Dia bisa stabil, ya, tidak mengharapkan atau bergantung kepada amplop. Hadirin tawadu, ya, dan upaya untuk menjaga iffah, ya, memelihara diri ini bisa terwujud, ya, dengan kuatnya ekonomi dan kemandirian ekonomi, sehingga dia memiliki kepribadian yang kokoh, ya, tidak bergantung, ya, tidak bergantung dari bosnya atau dari perusahaannya. Dia menjadi orang yang independen, ya, gitu. Orang yang merdeka, ya, tidak terpasung oleh atasan, sehingga dakwahnya bisa lebih maksimal. Maka apabila ditarik dalam konteks tarbiyah, orang tua kepada anak, kiai kepada santri, ya, guru kepada murid, perlu, ya, untuk dilatih anak santri itu menggembala ternak, ya, menggembala kambing, atau dilatih untuk memimpin dan bertanggung jawab memiliki hewan peliharaan yang memungkinkan dia memikirkan dari waktu-waktu yang ada, bukan hanya habis, ya, ini perlu juga dipikirkan untuk nonton TV atau habis bermain game, ya, urusannya HP yang membahayakan. Maka anak-anak ini diarahkan untuk kegiatan termasuk yang mengembangkan kecerdasan naturalisme, yaitu memelihara hewan-hewan peliharaan yang memungkinkan untuk dia urus, ya. Latihan ngurus, ya, latihan ngatur bagaimana hewan yang dipelihara itu bisa terus berkembang, ya, bisa beranak umpamanya hewan tersebut, ya, bisa berkembang biak. Berarti anak itu sudah memiliki jiwa pemimpin, ya, mengayomi tadi, menyantuni, bahkan mengurus, ya, ternak-ternaknya, dan dia lama-lama akan terbentuk pribadi yang bertanggung jawab, ya, untuk membentuk orang-orang yang memiliki
karakter tanggung jawab yang baik. Hadirin Allah, dari aspek penghasilan pun jika sudah ditekuni dengan baik, biiznillah usahanya berhasil, itu beternak merupakan sumber penghasilan yang bersih ya bersih ya, tidak ada unsur tipu menipu. Kemudian tidak banyak berurusan dengan kebanyakan manusia yang bisa menjerumuskan. Kan dia fokus merawat ya, kemudian mencari makan rumput, kemudian di kesehatannya bisa jadi dimandikan, bersihan kandangnya, lama-lama beranak, lama-lama atau dari kecil besar, dan apabila memiliki kebutuhan hidup tinggal dijual ya untuk memenuhi kebutuhan gajian lah. Kalau seorang pegawai itu kan gaji bulanan atau berapa bulan misalnya, lah ini gajian langsung menjual kambing dan bisa jadi kebutuhannya pas butuh tinggal dijual gitu, lebih mudah ya mengatur keuangannya, tidak bergantung pada musim atau bulan ya, kapan saja dia butuh. Namanya ekonomi ya, kebutuhan hidup itu sangat mungkin terjadi mendadak, umpamanya tak terduga, ini sudah siap ya. Maka para wali ajarkan ya, didik mereka juga selain ilmu akidah ya, ilmu syariah, ibadah, akhlak, juga ilmu entrepreneur, ilmu menggembala, sebagaimana kita melihat contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dapat memberikan inspirasi ya, sekaligus kekhawatiran terhadap sulitnya ekonomi, musim inflasi, krisis ekonomi di negara kita tetap optimis. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rizki untukmu ya yang telah dijanjikan oleh Allah. Tinggal kita mengilmui bagaimana diantaranya kita meneladani Rasul secara kafah ya, secara lengkap, secara komprehensif. Diantaranya kita mengikuti sunnah juga ini ya, dari sisi jenis profesi yang sunnah fi'liyah yang pernah dilakukan Nabi, yaitu menggembala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.